Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Azizah. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial cara mendownload dan juga menginstal aplikasi Epprint. Nah, aplikasi Epprint ini merupakan aplikasi software open source dan gratis untuk membangun repositori. Repositori juga merupakan salah satu sarana bagi perpustakaan untuk memberikan akses menyimpan file digital, dan bisa juga untuk dikatakan sebagai perpustakaan digital. Nah, Epprint sendiri hanya dapat dijalankan dan diinstal pada sistem Linux. Nah, pada kasus ini kita menggunakan Linuxnya adalah Debian. Nah, di sini sudah terdapat 3 file yang telah disediakan. Yang pertama yaitu ada VMware. VMware ini nanti kita saat instalasi akan menggunakan virtual machine. Kita menjalankan Linux, Debiannya tidak perlu menginstal dan menghapus Windows, tapi hanya dengan virtual machine. Selanjutnya yaitu ada Debian. Nah, Debian ini OS Debian ini sudah kita sediakan juga di sini. Ini juga akan membantu kita nanti dalam untuk menginstal aplikasi Epprint-nya. Dan selanjutnya di sini ada PuTTY. PuTTY ini berguna untuk mengakses remote akses ke server dan juga Debian ini, sekaligus untuk mempermudah proses instalasi Epprint-nya. Nah, cara mendapatkan ketiga file ini, kita buka saja Chrome, lalu kita ketikkan saja di sini VMware, enter, lalu kita klik pada bagian atasnya. Nah, di sini langsung terlihat download now. Nah, kalau bila ingin mendownloadnya, silahkan diklik bagian download now ini. Lalu untuk mendapatkan file Debian, kita perlu mengetikkan di sini yaitu download Debian. Nah, kita klik bagian ini. Nah, kita klik pada bagian ini. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk melakukan download Debian. Di sini kita mendownload yang AMD 64. Langsung saja klik pada bagian Debian 13.2.0 AMD 64. Lalu selanjutnya untuk file PuTTY, pada Google Chrome kita ketikkan yaitu PuTTY. Lalu selanjutnya kita klik pada bagian yang paling atas. Nah, di sini sudah terdapat link pendownloadan untuk PuTTY. Kita downloadnya yang 64 bit x86 ini. Bisa langsung saja diklik pada bagian downloadnya yang paling atas ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan install pada aplikasi VMware terlebih dahulu. Kita klik double klik saja. Di sini pilihannya kita klik ya. Nah, pada bagian jendela welcome to VMware kita klik next. Selanjutnya pada bagian ini kita checklist bagian I accept the terms, lalu next. Di sini kita klik next. Lalu di sini kita hilangkan dulu checklistnya, lalu kita next. Dibiarkan saja, lalu next.
lalu klik install. Di sini kita tunggu penginstalan dari aplikasi VMware ini. Nah, di sini kita klik finish. Lalu kita lihat pada dashboard. Di sini sudah terdapat aplikasi VMware yang telah kita install tadi. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi VMware ini. Kita double klik saja. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita akan membuat create a new virtual machine-nya. Kita klik pada bagian create a new virtual machine. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan bahan Debian. Kita klik browse. Lalu kita klik Debian, lalu buka atau open. Lalu selanjutnya kita next. Ini kita ganti dengan Debian 12 April 3.4.7. Lalu setelahnya kita next. Ini maksimum size-nya kita ubah menjadi 5 untuk menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan laptop kita. Lalu pada bagian ini kita klik pada bagian store virtual disk as a single file. Lalu kita next. Nah, di sini kita perlu lagi untuk mengedit custom hardware-nya agar penyimpanan pada memori laptop kita mencukupi. Di sini kita buat saja yaitu 1100. Lalu kita close. Di sini sudah terdapat pengaturan, terlihat pengaturan yang telah kita lakukan tadi. Lalu selanjutnya kita klik finish. Lalu pada Debian Linux-nya kita klik pada bagian graphical install lalu enter. Kita tunggu saja. Nah, pada bagian pengaturan untuk bahasa kita pilih English, lalu kita continue. Lalu selanjutnya untuk lokasinya kita akan memilih Indonesia. Di sini langsung saja kita klik pada bagian other, lalu Asia, lalu selanjutnya Indonesia, lalu United States, lalu kita klik continue. Configure the keyboardnya biarkan saja American English, lalu kita continue. Kita tunggu load installer komponen from installation media-nya terlebih dahulu. Ini memerlukan waktu beberapa menit untuk sesuai dengan kondisi jaringan.
Selanjutnya pada bagian hostname ini kita akan membuat dengan nama kita masing-masing. Boleh atau nama lainnya. Di sini saya buat saja nama saya Rini Azizah. Lalu selanjutnya kita continue. Pada bagian configure the network-nya, lalu selanjutnya kita continue. Di sini kita akan membuat password yang akan kita pakai nantinya, yaitu kita buat saja 123. Jangan lupa show password in clear-nya kita buat lagi 123 agar passwordnya jelas. Lalu kita continue. Di sini kita buat yaitu pada full name for the new user. Di sini kita akan buat nama kita sendiri seperti tadi. Lalu selanjutnya kita continue. Ini tetap kita continue. Kita buat lagi passwordnya 123. Kita buat lagi passwordnya. Lalu selanjutnya kita continue. Pada configure the clock-nya kita biarkan saja, lalu klik continue. Kita tunggu. Pada partition disk-nya kita biarkan saja, klik continue. Ini juga continue. Lalu pada partition disk-nya kita biarkan saja, kita continue lagi. Sini kita continue. Pada ini kita klik yes. Kita klik pada bagian yes, lalu continue. Kita tunggu install base sistemnya. Biasanya memerlukan waktu beberapa saat, tergantung atau sesuai dari jaringan. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam Debian ini, Debian Linux ini. Pada aplikasi ini kita akan login dulu. Loginnya yaitu dengan username yang telah kita buat tadi. Di sini saya buat Rini Azizah. Lalu enter. Passwordnya 123, lalu enter. Nah, di sini untuk kita melakukan Debian Linux-nya, kita akan memasukkan su spasi min, lalu enter. Passwordnya 123, enter. Nah, jika berhasil, maka akan berubah menjadi root Rini Azizah. Nah, untuk selanjutnya kita yaitu akan mencek atau menginstal jaringan pada VMware ini. Untuk menginstal jaringan kita perlu menginstal aplikasi NetTools-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan apt spasi net spasi tools.
Lalu selanjutnya kita selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada jaringan. Untuk menginstal jaringan kita perlu untuk melakukan penginstalan pada aplikasi tools. Nah, pada ini kita ketikkan dulu yaitu apt spasi install spasi net strip tools. Lalu selanjutnya enter. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencek jaringan apakah telah ada. Lalu kita cek dengan if config. Kita ketikkan if config lalu enter. Nah, di sini sudah tersedia ada jaringan yang telah ada, yaitu pada iNet, tulisan iNet, di sampingnya ada beberapa nomor yaitu iNet 192.168.194 dan .128. Nah, itu merupakan nomor jaringan yang perlu diingat, kalau bisa dicatat agar nantinya tidak lupa dalam kita menggabungkannya ke dalam PATI. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada PATI terlebih dahulu. Ini kita minimize saja. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada PATI. Kita double klik saja. Lalu selanjutnya kita klik next. Lalu selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita perlu mengubah yang tanda silang ini menjadi will be installed on local hard drive. Lalu kita klik bagian ini. Lalu selanjutnya kita klik install. Kita klik iya. Kita tunggu saja. Nah, ini kita hilangkan saja lalu finish. Nah, di dashboard sudah ada aplikasi PATI. Aplikasi PATI ini merupakan sama dengan VMware seperti ini nantinya, tapi lebih mudah untuk melakukan pengeditan teks yang panjang. Jadi PATI ini berguna untuk memudahkan kita dalam menggunakan nantinya teks-teks yang panjang. Lalu kita double klik saja PATI ini. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nomor iNet tadi, yang ini 192.168.194.28. Nah, di sini langsung saja kita masukkan yaitu 192.168.194.128. Nah, selanjutnya langsung saja kita open. Nah, bila tampil seperti warning potential security breach ini, berarti sudah berhasil dalam kita menginstal PATI. Lalu selanjutnya kita klik saja bagian accept. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan login. Nah, di sini kita klikkan saja yaitu nama username kita yang telah kita buat tadi, yaitu Rini Azizah. Lalu enter. Passwordnya yaitu 123, enter. Nah, di sini kita telah berhasil dalam melakukan penginstalan aplikasi
aplikasi Pati tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada bagian di bawah ini kita ketikkan yaitu SU spasi min lalu enter, passwordnya 123 lalu enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi root Rini Aziza. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan bahan untuk kita melanjutkan penginstalan ePrint. Di sini sudah ada bahan yang telah disediakan. Nah, ini merupakan bahan yang akan kita pakai nantinya dalam menjalankan penginstalan aplikasi ePrint. Nah, selanjutnya kita akan menginstal semua aplikasi dependensi untuk aplikasi ePrint ini. Nah, di sini sudah ada linknya, langsung saja kita copy. Lalu untuk menempelnya langsung saja kita klik kanan, lalu sesuai dengan perintah yang ada. Setelah memasukkan link ini, langsung saja kita enter. Di sini kita tunggu Debian Patinya untuk melakukan download dan juga pendownloadan pada berkas-berkas untuk menginstal aplikasi ePrint. Kita tunggu saja. Dan klien MarianDB. Nah, kita copy saja bahannya. Selanjutnya kita klik kanan lalu enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kita masuk ke dalam aplikasi MarianDB-nya. Kita copy saja bahannya, lalu kita klik kanan enter. Nah, pada MarianDB ini kita tambahkan perintah tambahkan perintah untuk membuat username untuk database ePrint. Kita copy saja lagi bahannya, lalu kita klik lalu enter. Selanjutnya yaitu bahannya untuk menambahkan hak akses database, lalu kita copy, lalu kita klik kanan enter. Lalu selanjutnya kita keluar dari aplikasi MarianDB-nya. Kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan saja exit lalu enter. Nah, di sini kita telah keluar dari aplikasi aplikasi MarianDB. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat user ePrint pada bahan tersebut. Kita kopikan saja lagi pada bahannya, lalu kita klik kanan enter. New passwordnya, pada new passwordnya kita buat yaitu rahasia. Kita buat passwordnya rahasia, lalu enter. Ulangi passwordnya, kalau salah dia juga akan nanti mengulanginya, lalu rahasia enter. Nah, untuk value process enter defaultnya, yang ini langsung saja kita enter, klik enter, order enter. Nah, ini the information correctnya kita klik saja Y lalu enter. Lalu langkah selanjutnya, nah pada langkah yang ke-9 yaitu melakukan konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna ePrint. Nah, di sini kita kopikan bahannya, lalu kita klik kanan lalu enter. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan pengeditan. Di sini kita tidak bisa memakai kursor, kita akan memakai tanda panah ke bawah. Pada bagian ini, nah kita akan melakukan menyalin link yang ada pada baris ini. Kita akan meletakkannya pada di bawah ini, lalu di sini kita enter. Kita akan meletakkannya di sini, lalu kita salin dulu, copy. Lalu kita letakkan di sini, kita klik kanan. Nah, untuk menyimpan perubahan ini kita perlu melakukan Ctrl X terlebih dahulu agar pengeditannya kita tersimpan. Kita tekan Ctrl tambah X. Lalu pada bagian ini kita ketik Y, lalu enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan download file source ePrint dan repository varian publikasi. Nah, kita kopikan link ini, lalu klik kanan enter. Kita tunggu prosesnya.
Setelah itu kita akan melakukan ekstrak file tar source eprint dan repository variasi publikasi. Kita kopikan. Selanjutnya kita pastikan di sini, kita klik kanan enter. Selanjutnya yaitu kita pindah ke folder source eprintnya. Kita kopikan lagi. Lalu kita klik kanan enter. Selanjutnya yaitu kita jalankan perintah untuk konfigurasi eprint. Kita kopikan ini, lalu kita pastikan klik kanan enter. Lalu langkah ke-14 yaitu kita melakukan instalasi eprint berdasarkan kompilasi depresiasi. Kita kopikan ini, lalu kita paste, klik kanan enter. Nah, langkah ke-15 yaitu kita beralih ke pengguna eprint. Kita copy, lalu kita pastikan enter. Nah, di sini dari root root berubah menjadi eprint. Di sini sudah terjadi perubahan yang telah dilakukan dalam proses yang kita lakukan. Selanjutnya kita beralih kita pindahkan ke folder eprint. Di sini kita copy. Selanjutnya kita klik kanan enter. Nah, pada langkah ini kita akan jalankan aplikasi AppAdmin untuk membuat repository beserta setting eprint. Kita kopikan ini, lalu kita klik kanan enter. Nah, pada archive ID-nya kita buat yaitu ini archive ID, kita buat repository. Kita buat terlebih dahulu yaitu repository, lalu enter. Lalu selanjutnya yaitu pada konfigurasi vital settingnya langsung saja kita enter. Lalu pada hostname-nya, nah pada hostname-nya kita buat repository.test.ac.id. Kita buat di sini juga sudah terdapat contohnya, repository.podly.ac.uk. Nah, di sini kita buat repository.test.ac.id. Repository.test.id. Kita cek lagi yaitu repository.test.ac.id. Lalu enter. Web server portnya langsung saja kita enter. Aliasnya kita enter, pathnya kita enter. HTTPS hostname-nya, ini langsung kita enter juga. Administrator email, kita masukkan email kita yaitu email kita sendiri, rinialdiza909@gmail.com. Lalu enter. Archive name-nya kita isi dengan archive-nya kita buat dengan Win Imam Bonjol repository. Kita buat Win Imam Bonjol repository. Win Imam Bonjol repository, lalu enter. Organization name-nya kita buat dengan Win Imam Bonjol. Win Imam Bonjol. Lalu enter. Pada write test core setting kita enter saja. Sini kita enter. Configure database-nya enter, database name-nya enter, MySQL host-nya enter. Pada MySQL port-nya enter. MySQL port-nya enter, MySQL socket enter, database user kita enter saja. Database password enter, database engine enter, write test database setting enter, create database repository enter. Database super user-nya kita buat dulu yaitu eprint. Kita buat yaitu eprint. Lalu enter. Database super user password kita buat yaitu rahasia, enter. Create database table, enter. Create initial user-nya, enter user admin, kita enter saja. Ini enter password. Pada enter password kita buat dulu rahasia, lalu enter. Emailnya kita buatkan email yang kita masuk tadi, ini aziza909@gmail.com. enter. Do you want to build? Enter. Kita klik enter.
Ini untuk update kita enter saja. Lalu di sini April Nah, telah sampai pada tahap ini. Selanjutnya yaitu kita akan keluar terlebih dahulu dari penggunaan April. Nah, di sini kita ketikkan saja yaitu exit, lalu enter. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat file konfigurasi april.config di Apache dengan menggunakan text editor Nano dengan menjalankan perintah. Nah, yang di sini kita kopikan. Lalu kita klik kanan enter. Nah, di sini kita diminta untuk menginclude ini. Kita kopikan. Kita klik di bagian hitam lalu kita klik kanan. Selanjutnya kita simpan dengan Ctrl X. Lalu kita klik Y lalu enter. Nah, ini perintahnya langkah 20 yaitu kita aktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi April. Nah, di sini kita kopikan terlebih dahulu. Kita klik kanan lalu enter. Langkah selanjutnya yaitu kita muat ulang konfigurasi Apache. Kita klik kanan lalu enter. Langkah ke-22 yaitu kita nonaktifkan situs web default Apache. Copy lalu klik kanan lalu enter. Langkah ke-23 yaitu kita muat ulang konfigurasi Apache-nya. Kita kopikan lalu kita klik kanan enter. Langkah ke-24 yaitu kita restart Apache service. Kita restart terlebih dahulu. Kita kopikan lalu kita klik kanan lalu enter. Nah, langkah ke-25 kita tidak usah kita abaikan dulu. Lanjut ke langkah 26 yaitu kita tampilkan konfigurasi antarmuka jaringan, kemudian catat iNet alamat IP dari virtual machine Debian 12 pada bagian yang bertanda X. Kita copy terlebih dahulu. Untuk melihat iNet yang tadi kita klik kanan lalu enter. Nah, ini merupakan iNet yang sejak awal kita pakai tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian dapat diakses di browser Windows. Nah, yang pertama kita buka Notepad dulu. Sini kita buka. Terlebih dahulu kita buka Notepad. Ini kita buka. Kita jalankan sebagai administrator, kita klik ini. Di sini tidak ada. Lalu selanjutnya yaitu kita buka file host. Kita buka ini pada jendela Notepad. Nah, pertama kita buka dulu Notepad sebagai administrator. Kita klik kanan pada ikon Notepad atau perangkat lunak as editor lainnya, lalu kita pilih Run as administrator. Lalu kita buka file host di jendela. Kita buka ini. Dan selanjutnya kita klik file lalu open. File lalu open. Nah, di sini perintah selanjutnya yaitu navigasi ke direktori Windows C. Lalu selanjutnya kita pilih yaitu sistem 32. Nah, pada file Notepad ini kita klik pada bagian file lalu buka. Lalu selanjutnya pada sistem 32, lalu drive, lalu etc, lalu kita klik pada bagian dokumen ini, kita klik pada bagian semua file. Lalu kita klik file host. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini sudah terdapat berbagai macam editan untuk Notepad. Nah, di sini kita pada paling bawahnya kita klikkan yaitu iNet kita yaitu 192.196. Itu 192.1868.194.128. Lalu kita tab. Selanjutnya kita buat repository .test.ac.id. Selanjutnya kita lakukan save. Kita simpan. Selanjutnya kita langsung close. Nah, pada Google Chrome atau di mana saja yang kalian mau, kita ketikkan yaitu repository.test.ac.id. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil dalam melakukan instalasi April. Nah, di sini sudah ada tulisan Welcome to Win Imam Bonjol Repository. Nah, kita coba login. Kita klik login. Username-nya tadi itu admin. Passwordnya rahasia. Lalu kita login.
login. Nah, di sini berarti sudah berhasil kita dalam melakukan instalasi pada aplikasi Eprin. Lalu selanjutnya kita langsung saja logout kembali. Nah, untuk mematikan servernya, kalau mati ini bisa langsung saja kita close. Oke. Nah, kalau VMware kita pada kursornya kita akan melakukan sebentar. Nah, di sini kita akan klik pada bagian kita buat power off untuk mematikannya. Kita coba lalu kita enter. Nah, di sini aplikasinya sudah mati. Coba kita masuk lagi, apakah masih bisa? repository.test.ac.id. Kita enter. Tidak bisa dipanggil lagi karena VMware kita sudah kita power off kan, sama dengan kita laptop kita sudah mati, tidak bisa lagi untuk kita pakai. Kalau ingin menghidupkannya kita klik saja ini VMware. Jika ingin menghidupkannya kembali, nah kita klik saja pada bagian home lalu Debian. Kita tunggu untuk hidup kembali seperti kita menghidupkan laptop. Kita tunggu ya untuk hidup kembali. Nanti sudah ada username-nya, berarti sudah hidup. Ini masih loading. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah hidup. Mari coba kita panggil lagi repository.test.ac.id. Enter. Kita tunggu saja. Tergantung sinyal. Kita tunggu, masih loading dan berputar-putar. Nah, di sini sudah bisa terpanggil lagi karena VMware-nya telah hidup lagi. Nah, sekian yaitu pendownloadan dan juga penginstalasian aplikasi Eprin. Sekian dari saya. Kalau ada salah maupun janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rini Azizah akan menunjukkan tutorial cara mengganti tema, logo, favicon dan juga menghapus front page warna hijau pada halaman publik Eprin. Nah, langkah pertama yaitu kita masuk dulu ke dalam repositorinya, lalu kita klik login. Nah, di sini user kita tadi yaitu admin, passwordnya rahasia, enter. Nah, pada untuk penggantian temanya kita akan menuju ke halaman admin. Setelahnya pada bagian admin ini kita klik pada bagian System Tools. Nah, selanjutnya untuk mengganti tema sesuai yang kita inginkan, kita klik pada bagian Eprin Bazaar ini. Nah, sebelumnya yaitu kita harus memastikan bahwa laptop kita sudah aktif dan tersambung ke internet. Nah, selanjutnya kita klik pada Eprin Bazaar ini. Nah, di sini terdapat berbagai situs atau gambar atau tema yang kita cari atau kita inginkan. Nah, untuk lebih memperkecilnya kita ketikkan saja pada available-nya yaitu theme, lalu kita enter. Kita akan mencari bagian yaitu tema.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih tema yang akan kita pakai untuk dashboard repositorinya. Nah, selanjutnya kita pakai saja yang apw theme for April 3.3 branding Sempati ini, lalu kita install. Kita tunggu saja sesuai dengan jaringan internet pada laptop kita. Nah, di sini kita telah berhasil menginstal salah satu tema untuk repositori dashboard April kita. Nah, kita lihat pada dashboard repositorinya, kita buka lagi yaitu repository.ac.id, enter. Kita tunggu saja proses masuknya. Nah, di sini sudah berubah temanya menjadi apw theme for April 3.3 branding. Nah, di sini sudah berubah ya tema yang telah kita install tadi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita coba untuk mengganti logo favicon yang ada di tab ini, jadi logo faviconnya lebih kecil. Yang tampil pada setiap tab di browser, kemudian logo yang ada di halaman utama kita sesuaikan dengan logo lembaga yang kita butuhkan. Kita harus menyediakan terlebih dahulu atau menginstal aplikasi FileZilla untuk membantu menampilkan struktur folder data yang ada di server. Dalam hal ini Debian, baik kita coba Debian. Nah, baik kita coba untuk melakukan install pada aplikasi FileZilla. Pada bahan latihan sudah disediakan. Kita buka saja, lalu kita install dulu FileZilla. Bagi teman-teman yang sudah menginstal, tidak usah diinstal lagi, kita double klik filenya. Ini kita klik ya. Lalu pada bagian ini kita I agree, lalu kita klik next. Kita checklist pada bagian desktop icon, lalu kita next lagi. Pada bagian ini kita install. Nah, kita tunggu saja penginstalan aplikasi FileZilla-nya. Lalu di sini kita tidak usah hilangkan checklistnya, lalu kita finish. Nah, di sini sudah terdapat aplikasi FileZilla yang telah kita install tadi. Kita cari dulu pada bahan latihan yang akan kita pakai nanti, yaitu local disk. Bahan latihan praktek. Nah, di sini merupakan struktur dari Windows kita. Nah, di sini bagian dari nanti yang akan kita timpa
Selanjutnya yaitu kita masukkan init atau kode yang telah kita catat tadi sebelumnya pada yang ikon yang kode init tadi. Di sini kita langsung saja masukkan yaitu kodenya 192.194.128. Nah, pada nama pengguna kita buat saja yang tadi yang telah kita lakukan penginstalan. Kata kuncinya yaitu 123 atau passwordnya portnya 22. Nah, di sini langsung saja kita koneksikan. Nah, kalau sudah berhasil untuk dalam koneksinya, di sini akan muncul Linux dari Eprin itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah, walaupun di sini sudah ada pada bahan latihan ada bahan favicon dan juga desainnya, kita akan menimpakannya nanti pada ini favicon dan logonya. Kita akan menukarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita klik dulu, kita cari pada bagian slash yaitu bagian paling atas. Nah, pada bagian ini kita klik ya bagian yaitu opt. Lalu selanjutnya kita klik pada bagian Eprin. Nah, kita klik pada bagian lib. Nah, di sini kita tidak diizinkan untuk mengakses folder dari lib ini. Nah, cara mengubahnya yaitu kita ubah di VMware bisa, tapi kita dalam hal ini kita ubah di PATI saja. Nah, di sini kita ubah, kita masukkan kode inet kita tadi 192.194.128. Nah, portnya tetap 22. Lanjut kita open. Nah, di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Login, masukkan username lalu enter, passwordnya 123 enter. Nah, di sini kita untuk masuk ke rootnya, kita perlu untuk masuk ke rootnya terlebih dahulu. Pada bagian ini kita ketikkan su spasi min lalu enter, passwordnya 123 enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke rootnya. Nah, langkah selanjutnya untuk kita bisa mengakses lib ini, maka kita akan mengetikkan di sini yaitu chmod spasi strip r spasi 777 spasi slash opt lalu slash lalu eprin 3 lalu slash lalu lib. Nah, setelahnya langsung saja kita enter.
Kalau sudah seperti ini berarti kalau tidak ada errornya berarti ini sudah berhasil kita melakukan perubahan. Nah, ketika root kita sudah seperti ini, tidak ada komentar lagi seperti di atas, berarti untuk melakukan untuk mengapakan libnya itu berhasil. Kita buka lagi FileZilla, lalu di sini kita coba buka lib. Nah, di sini sudah bisa kita untuk mengedit untuk memindahkan favicon yang ada di Windows ini kepada situs Linux. Nah, di sini kita cari yaitu themes, lalu selanjutnya apw new theme, lalu selanjutnya statistik, lalu buka lagi apw new theme, lalu pada image ini kita klik. Nah, di sini kita akan menimpa berkas bahan dari Windows ke dalam favicon, ke dalam Linux-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung saja untuk mengubahnya. Favicon yang akan kita ubah yaitu contoh desain 1 PNG ini. Kita samakan dulu namanya, sudah berarti favicon PNG. Nah, ini langsung saja kita klik kanan lalu upload. Aksi kita timpa lalu OK. Lalu selanjutnya pada contoh desain 1 ini kita klik kanan lagi, kita upload, lalu kita OK. Nah, kita lihat pada dashboard dari Aprint tadi. Ini kita refresh saja. Nah, di sini belum berubah. Nah, kalau belum berubah kita perlu melakukan pembersihan pada web terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik bagian ketiga lalu kita setelan, kita klik pada bagian setelan, lalu selanjutnya pada privasi dan keamanan, lalu hapus data dan penjelajahan. Dan di sini kita cukup menghapus bagi ini, tidak usah, hanya pada gambar and file dalam change. Lalu kita hapus dari perangkat ini. Lalu selanjutnya kita balik ke dashboard Aprint tadi, lalu ini kita refresh kembali. Nah, di sini sudah berubah ya gambar dan juga favicon dari Aprint kita. Nah, jika masih tidak berubah, kita bisa memakai situs web server lain seperti Microsoft NG ini. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, di sini kita langsung saja klik titik 3, lalu ke pengaturan, lalu pada privasi, pencarian dan layanan, lalu pada penghapusan data penelusuran. Pilih yang akan dihapus. Nah, di sini kita juga bisa menghapusnya seperti tadi. Pada gambar dan file change. Kalau favicon dan juga lambang pada dashboard Aprint ini tidak berubah, maka kita dapat
menukarnya atau memperbaikinya pada Microsoft Edge maupun ada satu lagi yaitu Firefox. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan tampilan dari Welcome to Win Imam Bonjol repository ini. Kita akan menghilangkannya agar lebih menarik karena ini merupakan tampilan awal dari kita melakukan penginstalan pada aplikasi Eprin. Nah, cara menghilangkannya kita buka saja PATI. Lalu selanjutnya pada bahan latihan ini ada yaitu Eprin PPT. Nah, di sana ada link yaitu pada bagian slide 2 ada nano OPT. Lalu kita salin saja. Lalu pada PATI kita klik kanan lalu enter. Nah, di sini kita perlu menghilangkan pada div yang ini sampai div pada bagian yang bawah ini. Caranya itu kita letakkan yang hijaunya di sini, lalu kita delete. Hati-hati. Sampai div yang di bawah. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita simpan dengan menekan Ctrl X. Lalu kita ketikkan Y, lalu enter. Nah, di sini kita sudah selesai dalam melakukan penghilangan pada aplikasi ini. Lalu kita refresh saja. Nah, di sini sudah hilang tampilan dari Welcome to Win repository. Nah, itu merupakan cara untuk menambah tema dan juga favicon serta menghilangkan where dari Welcome to Win agar tampilan dari Eprin kita lebih menarik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini kita akan membuat tutorial cara penggunaan Eprin. Kita mencoba untuk mengganti subjek struktur subjek Library of Congress di Eprin diganti dengan struktur DDC 23. Jadi struktur subjek ini ditunjukkan untuk melabelkan atau mengkelompokkan koleksi-koleksi item digital ke dalam struktur tertentu. Nah, kebetulan bawaan dari Eprin itu tidak menggunakan struktur subjek dari DDC 23, tetapi bawaannya adalah Library of Congress. Ini terlihat ketika kita ingin memasukkan item digital pada menu Manage Deposit. Contohnya ketika kita klik menu New Item ini, nah kita diminta untuk menentukan tipe, kemudian upload, kemudian details metadata, dan kemudian subjeknya. Nah, di bagian subjeknya, jika kita klik pada bagian subjek, subjeknya, ini ada penanda untuk pengelompokan subjek, item, dan kelompok-kelompok lainnya. Hanya saja di Indonesia tidak dipakai Library of Congress atau kurang diminati atau kurang familiar. Indonesia lebih banyak menggunakan yaitu
server DDC 23. DDC 23 dibangun oleh seseorang bernama Wibowo Agung Prasetyona. Untuk mendownload file kita peroleh dari situs DDC 23. Nah, di sini kita langsung saja untuk memasukkan file DDC-nya. Di sini pada bahan praktek sudah disediakan, yaitu subjek Indonesian Apprint 2 Apprint. Nah, di mana kita mendapatkan file ini? Kita buka saja Chrome, lalu pada Google kita ketikkan yaitu DDC 23 Apprint, enter. Nah, kita ambil pada bagian atas ini, kita klik. Nah, di sini sudah terdapat file untuk DDC 23 Indonesia. Jika kita ingin mendownloadnya, kita klik pada bagian atas ini. Selanjutnya, ini merupakan data-data dari DDC Indonesia 23. Jika ingin mendownloadnya, kita klik tanda 3 ini. Lalu kita klik pada bagian transisikan, simpan, dan bagikan. Lalu simpan halaman sebagai. Nah, di sini kita terserah mau kita letakkan di mana saja. Setelah itu lalu klik simpan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini nantinya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggunakan FileZilla untuk melakukan pemindahan, atau kita akan menimpa file untuk yang kita gunakan sebagai subjek DDC tadi. Nah, kita buka saja FileZilla. Lalu selanjutnya kita masukkan dulu kode yang seperti yang video pertama, lalu kita koneksikan. Setelahnya pada bagian Linux ini, file Linux ini kita tekan saja pada bagian slash, lalu kita klik pada bagian OPT, lalu pada Apprint 3, lalu selanjutnya kita buka pada archive. Nah, di sini kita tidak diizinkan untuk melihat file archive ini. Kita akan mengedit dulu di PATI. Nah, pastikan dulu PATI-nya sudah dalam bentuk root. Kita ketikkan di sini yaitu chmod spasi strip r spasi 777 spasi slash opt slash apprint 3 lalu slash lalu archive lalu setelahnya kita enter. Nah, jika tidak ada masalah berarti pengeditan yang kita lakukan telah berhasil. Lalu kita kembali lagi kepada FileZilla. Lalu selanjutnya kita coba klik. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, isi dari arsip tadi yaitu merupakan file dari repository yang telah kita buat pada video sebelumnya. Lalu pada file repository ini kita buka saja. Lalu kita buka pada CFG. Lalu file subjeknya yang ini kita download dengan cara klik kanan lalu download.
Nah, di sini sudah selesai kita download. Mari kita lihat pada bahan praktek. Nah, di sini sudah tersedia subjek yang telah kita download di FileZilla tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengeditan pada file subjek ini dengan menggunakan Notepad++. Nah, kita klik kanan saja. Lalu kita lalu kita edit dengan Notepad++. Di sini kita fokus saja. Nah, pada subjek ini kita akan mengeditnya dari dari nomor 46 sampai ke bawah. Kita blok dulu, jangan menggunakan Ctrl A, nanti semuanya terhapus. Lalu kita backspace. Dari halaman 46 dari sini kita hapus dulu sampai halaman 31, lalu kita backspace. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada kita buka pada subjek Indonesian April-nya, kita edit with Notepad juga. Lalu dari halaman 1 ini kita Ctrl A, lalu copy. Selanjutnya kita pastikan pada subjek tadi. Nah, di sini kita kopikan yang halaman 46 ke atas, tidak usah dihapus, langsung saja di sini kita pastikan Ctrl V. Nah, di sini sudah terdapat yang telah kita lakukan pengeditan tadi. Lalu selanjutnya di sini kita save, lalu kita close saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menimpa file subjek pada FileZilla. Nah, di sini kita akan menimpa subjek, lalu kita langsung saja kita klik kanan, lalu upload, lalu kita okekan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengeditan pada Pati. Kita akan buka dulu Pati. Nah, di sini kita akan mengetikkan yang pertama yaitu di sini kita masuk dulu ke April. Kita ketik SU spasi April, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam April. Lalu selanjutnya kita ketikkan di sini yaitu CD, lalu enter. Selanjutnya yaitu kita ketikkan pada situs April ini yaitu CD spasi
/opt/eprint3 enter. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan import subjek. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan import subjek. Kita ketikkan di sini yaitu bin slash lalu import lalu underscore garis di bawah. Lalu selanjutnya yaitu kita klik subjek lalu spasi lalu repository spasi lalu setelahnya strip verbose. Coba kita klik saja, kalau salah nanti kita ulang, enter. Nah, selanjutnya tadi sudah kita ketikkan yaitu bin lalu import subjek, ternyata salah, lalu kita ulangi lagi menjadi bin kita ulangi lagi bin import subjek repository lalu strip rebos. Lalu setelah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, di sini kita diminta mengkonfirmasi, kita klik saja Y lalu enter. Lalu kita klik Y enter. Klik yes. Kita tunggu import dari importing from-nya. Ini sesuai dengan kecepatan komputer masing-masing. Kita tunggu saja. Nah, setelah selesai pada tahap ini, lalu selanjutnya kita lihat pada dashboard repositorinya di sini. Lalu kita refresh saja apakah yang akan terjadi. Nah, di sini sudah subjeknya sudah berubah menjadi sesuai dengan standar DDC edisi 23 bahasa Indonesia. Nah, sekian untuk tutorial cara mengubah subjek dari menjadi DDC. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, video kali ini kita akan membuat tutorial cara bagian ketiga. Kita mencoba untuk membuat struktur divisi di ePrint. Jadi struktur divisi ini penting juga untuk penggunaan pemustaka dan dalam penelusuran file digital yang disimpan berdasarkan kelompok-kelompok divisi struktur dari organisasi di mana ePrint ini diinstal. Nah, baik divisi ini akan ditentukan pada bagian details. Ketika kita menginput item details ini juga termasuk penginputan metadata
Jadi ini merupakan metadata dari yang akan kita upload pada titel abstrak dan seterusnya. Nah, di sini kita beri contoh yaitu seperti repositori institusional Win Sunan Kalijaga. Kita akan membuat divisinya nanti urutannya akan seperti ini. Ini merupakan contoh dari yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya cara membuat divisinya langsung saja kita ke bagian admin, lalu kita klik pada bagian config tools, lalu selanjutnya kita klik pada bagian edit subject. Nah, di sini kita akan melakukan edit subject untuk top levelnya seperti ini. Top levelnya yaitu Win Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kita akan membuatnya seperti itu. Lalu di sini kita double klik saja university structure-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengeditnya pada bagian ini. Subject name kita ubahnya menjadi Win Imam Bonjol. Nah, untuk depositnya kita taruh saja titiknya pada bagian no ini, karena kalau kita letakkan pada yes, maka itu merupakan bukan dari top levelnya. Nah, seperti ini merupakan top level dari repositori Win Sunan Kalijaga. Nah, kita akan membuatnya seperti ini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu kita save change. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bagian fakultasnya, yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, dan kita akan membuatnya yaitu kita tambahkan di sini kode khususnya terlebih dahulu. Kita buat saja FAH. Lalu di sini kita pastikan ini top levelnya. Lalu kita klik create. Nah, selanjutnya yaitu di sini sudah ada untitled subjeknya, sudah ada kode FAH-nya. Lalu selanjutnya yaitu kita buat subjek name-nya. Kita buat yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita letakkan pada bagian no which if why in this case. Lalu kita lakukan save change. Nah, di sini sudah terdapat dua top level dari Universitas Win Imam Bonjol dan juga Fakultas Adab dan juga Humaniora. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fakultas selain Fakultas Adab dan Humaniora. Kita klik pada top level tertingginya yaitu Win Imam Bonjol Padang. Kita klik di sini. Lalu untuk menambahkan fakultasnya, kita klik pada bagian subject ID stringnya. Kita buat yaitu kode uniknya yaitu FDIC. Nah, selanjutnya kita create. Nah, di sini sudah ada untitled subject untuk FDIC yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita buatkan subject name-nya di sini yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Lalu pastikan kita letakkan titiknya pada no which is why, karena itu tidak usah kita isi nantinya. Lalu kita klik save change. Nah, selesai kita membuat
atau menginput dua fakultas. Selanjutnya itu kita akan memasukkan prodi yang ada di fakultas tersebut. Nah, kita kembali ke top level tertinggi yaitu UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kita jika ingin memasukkan prodi ke dalam fakultasnya, kita klik pada bagian fakultas tersebut. Nah, di sini kita klik Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu selanjutnya di sini kita buat subjek ID stringnya, yaitu misalnya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kodenya kita buat IPII. Lalu selanjutnya kita create. Nah, di sini kita buat subject name-nya, yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kita letakkan deposit table-nya kita letakkan pada yes user, karena nanti akan kita isi dengan hal-hal yang lainnya, koleksi-koleksinya. Lalu kita klik save change. Nah, di sini sudah terdapat jurusan atau prodi yang terdapat dalam Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, kalau ingin menambahnya bisa kita klik saja di sini, yaitu langsung kita klik pada fakultasnya, bukan pada prodinya. Kita klik pada bagian Fakultas Adab dan Humanioranya. Lalu di sini kita buat kodenya seperti SPI. Nah, kita create. Lalu kita buat subject name-nya, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Kita deposit tabelnya, kita klik yes, lalu kita save change. Nah, di sini sudah terdapat yaitu prodi baru, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Nah, langkah selanjutnya jika ingin menambahkan fakultas lagi, kita bisa untuk kembali ke UIN Imam Bonjol top level tertingginya, atau kita tambahkan dulu pada prodi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Prodinya kita klik bagian Fakultas Dakwahnya. Lalu di sini kita tambahkan prodinya, misalnya yaitu BKI. Kita create terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat subjeknya, yaitu Bimbingan Konseling Islam. Lalu selanjutnya kita deposit tabelnya, kita yes, lalu klik save change. Nah, di sini sudah terdapat prodi yang berada pada Fakultas Dakwah dan juga Ilmu Komunikasi. Lalu selanjutnya jika kita ingin menambahkan yang namanya fakultas yang lainnya, kita klik pada top level tertingginya UIN Imam Bonjol Padang. Lalu di sini kita buat yaitu misalnya FS, lalu kita create. Di sini kita buat yaitu Fakultas Syariah. Jangan lupa kalau untuk fakultas, deposit tabelnya kita klik pada bagian no, lalu kita klik save change. Nah, sudah selesai kita menambahkan satu fakultas lagi. Nah, di sini sudah muncul 3 fakultas yang telah kita buat tadi. Nah, jika ada kesalahan pada penginputan, di sini bisa langsung kita hapus. Cara menghapusnya yaitu misalnya Fakultas Syariah ini, langsung saja kita unlink, kita klik unlink lalu langsung remove. Nah, di sini Fakultas Syariahnya sudah kita hapus, karena jika ada kesalahan bisa langsung saja dihapus pada bagian ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan subjek atau koleksi yang dibutuhkan. Kita pergi ke manage deposit. Lalu di sini kita akan melakukan
import title, lalu kita klik bagian new item, lalu pada book, lalu next, kita upload file terlebih dahulu. Kita pilih saja ini, lalu selanjutnya kita buka. Nah, di sini contoh file untuk yang akan kita upload. Nah, pada type-nya kita pilih saja tag visible to-nya, bisa untuk repository staff atau user only atau anyone. Lalu selanjutnya kita next. Nah, di sini kita isi dulu terlebih dahulu metadatanya. Di sini pada divisi ini kita pilih pada bagian fakultas adat dan humaniora. Nah, di atas ini kita isi dulu, yaitu kita buat saja pengantar ilmu perpustakaan. Kita isi yang bagian berbintang saja. Ini kita isi saja, yaitu selanjutnya, yaitu kita isi pada bagian ini, terus ada humaniora, reference yes, public, tahunnya kita buat 2023, lalu publication ini kita buat Jakarta, ini Gramedia Pustaka. Selanjutnya, nah telah selesai, lalu kita next kan saja. Pada ini kita pilih bagian yang ini, administrasi dan fisik perpustakaan, lalu selanjutnya kita next. Lalu selanjutnya kita klik pada deposit item now. Nah, di sini sudah muncul review dari item pengantar ilmu perpustakaan yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya yaitu kita klik pada bagian move to repository. Nah, di sini sudah berhasil kita input satu view item, lalu kita cek pada dashboard awalnya. Kita cek, kita refresh terlebih dahulu. Kita buka dulu details, kita klik pada move to review, move to story. Selanjutnya kita lihat pada bagian ini. Nah, di sini coba kita klik pada bagian browse, division. Nah, di sini sudah muncul divisi dari
yang telah kita masukkan tadi. Divisi yang telah berhasil kita melakukan penginputan yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekian untuk memasukkan atau mengatur pengaturan item divisi. Baiklah, pada video tutorial kali ini kita akan membuat edisi ringkas tentang user pada Aprint. Nah, Aprint mempunyai fitur agar yang menginput item tidak harus seorang pustakawan, tapi dapat dilakukan oleh misalnya konteks perguruan tinggi, misalnya mahasiswa. Jika ingin melakukan bebas pustaka, maka diwajibkan mahasiswa untuk mengupload tugas akhirnya masing-masing. Nah, untuk tugas mengupload ini tidak dibebankan kepada para pustakawan, tapi dibebankan pada mahasiswa itu langsung, agar mahasiswa dapat mengakses Aprint dan mengupload tugas akhirnya. Maka kita bisa memberikan akun user kepada setiap mahasiswa agar mereka dapat menginput fitur manage deposit dari masing-masing user atau mahasiswa itu sendiri. Tapi item itu akan muncul pada halaman publik. Untuk muncul di halaman publik, kita perlu juga seorang pustakawan untuk menjadi editor atau memeriksa apakah item yang dimasukkan oleh mahasiswa itu sudah benar metadatanya atau belum. Nah, di sini kita akan membuat user untuk mahasiswanya dan juga user untuk pustakawannya. Kita masuk ke halaman admin, lalu masuk pada system tools. Kita buat pada create user. Nah, pada create user ini kita buat terlebih dahulu yaitu nama untuk mahasiswanya. Di sini saya buat saja namanya Iqbal. Lalu selanjutnya kita create user. Nah, di sini kita akan mengisi profil dari Iqbal. User tab-nya kita letakkan pada user saja. Username-nya Iqbal. Lalu selanjutnya kita next. Nah, di sini kita masukkan dulu emailnya. Selanjutnya kita buat password yaitu rahasia. Kita buat di sini nama panjangnya. Lalu selanjutnya kita save and return. Nah, di sini sudah terbuat satu user mahasiswa. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membuat user untuk pustakawannya agar pustakawannya bisa menjadi editor untuk mencek apakah metadata yang telah dimasukkan oleh mahasiswa tersebut sudah benar. Kita kembali ke admin. Lalu selanjutnya kita klik System Tools, lalu Create User. Selanjutnya kita masukkan username-nya. Nah, di sini kita pilih saja yaitu Arwendria. Kita Create User. Di sini kita user tab-nya kita pilih yaitu Editor. Lalu kita Next. Nah, emailnya kita masukkan terlebih dahulu. Lalu passwordnya jangan lupa rahasia. Lalu
karena nama tunggal. Nah, di sini jika ingin membatasi division bisa kita klik saja, misalnya pada ilmu perpustakaan, maka editor hanya bisa mengedit atau melakukan pengeditan untuk jurusan ilmu perpustakaan saja. Nah, sama juga dengan subjek juga seperti itu. Jika kita tidak ada men-checklist, berarti editor bisa untuk mengedit semua kategori yang disediakan. Lalu selanjutnya kita save and return. Nah, di sini sudah terbuat username untuk pustakawannya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan menambah item oleh user mahasiswa dan juga diperiksa oleh pustakawan. Nah, di sini kita pertama yaitu menambahkan item yang ditambahkan oleh mahasiswa. Lalu kita klik terlebih dahulu login. Yaitu langkah selanjutnya kita login terlebih dahulu ke akun mahasiswanya. Tadi kita buat Iqbal rahasia, enter. Lalu selanjutnya di sini jika ingin mengubah profil bisa. Lalu di sini langsung saja kita klik new item. Di sini kita pilih yaitu tesis. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita next. Di sini kita tambahkan file tesis yang dibutuhkan, yaitu diamlah. Nah, ini merupakan file tesis yang akan kita masukkan. Yang pertama yaitu kita masukkan yaitu halaman awal, lalu open atau buka. Nah, pada halaman awal ini kita tidak perlu visible to-nya jika ingin diatur itu repository staff only atau anyone, sesuai keinginan saja. Lalu selanjutnya yaitu kita tambahkan file untuk bab 2-nya. Lalu kita buka. Di bab 2 ini kita atur untuk repository staff only saja. Lalu selanjutnya kita masukkan selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Kita buka. Lalu pada hasil penelitian ini kita atur visible to-nya yaitu repository staff only. Lalu selanjutnya kita tambahkan file yang keempat yaitu penutup. Nah, open. Nah, pada penutup ini kita biarkan saja anyone. Lalu kita next. Nah, di sini kita isi dulu details dari tesisnya. Di sini kita buat saja yaitu perpustakaan sekolah. Abstraknya di sini isi jika ada. Tesis tab-nya kita klik pada diploma 3. Tesis name-nya kita klik pada depil. Lalu kreatornya, family name-nya kita buat nama yaitu Iqbal. Di sini Muhammad. Lalu selanjutnya pada
publication detailsnya statusnya unpublished, yearsnya 2023. Lalu ini complete, institutionnya Win, kita buat Win Imam Bonjol. Departemennya kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu selanjutnya pada emailnya kita buat yaitu gmail.com. Kita cek terlebih dahulu. Di sini kita klik pada bagian ilmu perpustakaan dan informasi. Lalu selanjutnya kita next. Di sini kita pilih bidangnya yaitu pada bidang 22. Kita pilih pada operation perpustakaan, kita add. Langsung kita next saja. Nah, di sini sudah terbuat yaitu atau sudah masuk tesis ke dalam eprint perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, ini merupakan tampilan dari item yang telah dimasukkan ke dalam situs eprint oleh user mahasiswa. Tesis yang telah dia masukkan ke dalam eprint tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ini akan diedit oleh pustakawan. Selanjutnya kita akan beralih ke pengeditan oleh pustakawan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan untuk item yang telah dimasukkan oleh mahasiswa tadi. Nah, kita sebagai pustakawan kita perlu memeriksa hasil dari item yang telah dimasukkan oleh mahasiswa tadi. Nah, di sini kita logout terlebih dahulu. Nah, loginnya kita masukkan user pustakawan tadi yaitu Arwendria, passwordnya rahasia. Lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada item yang telah dimasukkan oleh mahasiswa tadi. Kita menceknya pada bagian review. Nah, di sini sudah ada satu tesis yang telah dimasukkan oleh mahasiswa. Nah, kita membantu untuk menceknya. Kita klik pada bagian Views item button ini yang ada kaca pembesarnya. Kita klik. Nah, di sini merupakan hasil dari yang telah dimasukkan oleh Muhammad Iqbal tadi. Kita di sini sebagai pustakawan maupun editor membantu dalam mencek apakah metadata atau ada yang kurang. Lalu kita review, kita lihat di sini. Kita klik pada bagian details, aman. Lalu selanjutnya di sini pada halaman awal visible to-nya sudah cocok, yaitu language-nya juga sudah
cocok. Lalu kita cek pada bagian lain apakah ada kesalahan atau tidak. Di sini saya rasa sudah aman. Lalu historinya, ini merupakan histori dari file itemnya dan isu. Nah, sini sudah pas. Lalu setelah editor atau pustakawan merasa file dari mahasiswanya sudah pas dan sesuai dengan standar metadata, lalu selanjutnya kita klik pada Move to Repository. Nah, kita lihat di sini sudah tersimpan ke Move Repository. Lalu langkah selanjutnya kita buka tab baru yaitu repository.ac.id. Lalu selanjutnya pada bagian Last Edition kita lihat. Nah, di sini sudah masuk lagi karya tesis Iqbal yaitu dengan perpustakaan sekolah. Nah, itu merupakan menambah item oleh user dan juga diperiksa oleh editor maupun pustakawannya. Baik, pada penggunaan ePrint terakhir kita akan mencoba thumbnails yang ada di ePrint sebelumnya. Sudah ada satu mahasiswa yang telah berhasil dalam mengupload tesis maupun skripsi tugas akhirnya, kemudian yang telah diperiksa oleh editor, kemudian ditampilkan pada halaman publik. Nah, dari ePrint setelah tampil adanya dokumen-dokumen yang per bab, ini tidak menampilkan thumbnails-nya, jadi kita berharap bisa nantinya muncul thumbnails dari setiap dokumen. Langkah yang pertama akan kita lakukan yaitu kita masuk pada halaman admin. Lalu selanjutnya kita edit dengan Putty. Nah, di sini kita pastikan sudah masuk ke root. Lalu selanjutnya ya di sini kita ketikkan su lalu ePrint. Kita enter. Nah, pada halaman selanjutnya kita akan memasukkan yaitu cd spasi /opt/ ePrint 3. cd spasi opt ePrint 3 lalu enter. Di sini kita masukkan yaitu bin / lalu admin lalu spasi lalu redo lalu underscore lalu thumbnails lalu spasi lalu repository. Setelahnya langsung saja kita enter. Kita tunggu hasil dalam untuk menampilkan berkas-berkasnya. Nah, di sini sudah terjadi error, maka kalau muncul error berarti belum adanya pengaturan pada aplikasi ImageMagick yang kita install di Debian. Nah, itu perlu diatur dulu file police-nya dari file police dari ImageMagick-nya. Nah, di sini kita keluar dulu, kita ketikkan saja exit, enter.
Nah, setelah tadi kita telah keluar, kita selanjutnya yaitu ke pengaturan. Selanjutnya kita ketik di sini yaitu nano spasi slash etc, lalu slash image magic, lalu strip 6 slash, lalu polisi, lalu titik XML. Nah, di sini langsung saja kita enter. Pada tahap ini ada yang perlu untuk kita rubah. Nah, di sini karena sebelumnya tadi terjadi error, maka ini ada perubahan pada bagian ini. Nah, di sini sudah tadi kita rubah menjadi yaitu pada polisi domain border right-nya kita ubah tadi menjadi read garis tegak itu right. Lalu yang ini kita coba ulangi lagi yaitu read shift slash kiri lalu read. Selanjutnya Ctrl X, kita klik Y lalu enter. Nah, setelah kita kembali ke root, kita masuk lagi ke iPrint su spasi print, kita enter. Nah, di sini kita masukkan yaitu cd lalu spasi slash lalu opt lalu slash lalu eprint 3 lalu kita cek dulu cd opt nya tidak bisa, lalu cd opt print lalu enter. Dan selanjutnya kita masukkan yaitu bin lalu slash lalu app admin lalu selanjutnya yaitu kita beri spasi lalu redo lalu garis bawah atau underscore lalu thumbnails lalu enter, lalu repository lalu selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah bertukar menampilkan thumbnails dari ePrint-nya. Kalau yang kita kunci tidak
maka hasilnya tetap sama. Nah, jika untuk public atau anyone tadi, maka tampilannya akan berubah. Nah, sekian video untuk penggunaan AppPrint. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.